peringatan yang besar, yang dahsyat. Saya tulis peringatan kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah jaminan kepastian. Saudara dengar, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya nggak punya saudara jaminan kepastian. Makanya saudara bersyukurlah. Punya Tuhan Yesus, bersyukurlah. Jangan lepaskan dia. Sampai maut menjemput pun, jangan lepaskan dia. Sebab di dalam maut dia ada. Karena dia mengalahkan maut. Jaminan kepastian karena apa? Karena setiap hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan sebuah hal yang biasa, tetapi mengandung perjanjian dengan Allah melalui kelahirannya sampai naik ke surga, bahkan sampai kedatangannya kali kedua. Katakan amin. Maka itu saudara, saya tunjukkan bagaimana saudara bisa hidup dalam sebuah kepastian, jaminan kepastian hidup kekal. Dipastikan Anda mendapatkan, saudara, kemenangan, kebahagiaan, saudara mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti, saudara. Ada satu kepastian yang menjamin, saudara. Dan saya mau tunjukkan bagaimana saudara hidup dalam kepastian-kepastian ini. Ketika saya tadi pagi berdoa dan Tuhan tunjukkan, ketika umatku mengikuti apa yang dialami oleh putraku Yesus Kristus, jaminan kepastian aku berikan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus sebagai patron saudara. Mari kita lihat, karena setiap apa yang saya tulis ini peringatan dalam hidup saudara. Dan saudara harus memperingatinya. Yang pertama, perhatikan. Kalau saya memberikan garis ini saudara. Dan disinilah saya mau tunjukkan mahkota saudara nanti. Setiap umat Tuhan harus mengalami yang pertama. Sebagaimana Tuhan Yesus, dia lahir oleh Roh Kudus. Maka yang pertama ini saudara, setiap orang, siapapun mereka harus lahir oleh Roh Kudus. Itu jaminan. Bagaimana lahir oleh Roh Kudus? Saudara, nanti belajar di surat 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 5, tolong buka coba. Nanti ada ayat-ayat yang mungkin tidak saya buka, tapi langsung saja karena waktu saya sampaikan aja. Orang yang percaya, 1 Yohanes 5 ayat 1, coba tolong buka. 1 Yohanes 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara tahu Kristus? Kristus artinya utusan Allah. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripada. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia lahir dari Allah. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang lahir dari Roh, saudara harus mengalami. Dan ingat saudara, saya kasih centang, ini peristiwa besar yang saudara peringati dengan Natal. Mau saudara mengalahkan setan, peringati Natal itu. Ini bukan bicara tanggalnya, tapi dunia mencatat 25, udahlah gak usah ribut soal tanggal. Mau Yesus Kristusnya lahir Oktober, udahlah. Ini supaya dunia udah gak usah ribut. Nanti kalau mau ribut di depan Tuhan Yesus, malu saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah, peringati. Supaya dunia memperingati Natalku. Natal itu penting saudara.
Saya pesan Bapak Ibu Saudara, peringati Natalmu dengan ibadah. Karena engkau masih hidup di tengah dunia yang belum kenal kebenaran. Kalau saudara memperingati Desember tanggal 25, mengapa di tempat kami 25? Saya tidak mau polemik dengan tanggal. Masalah tanggal berapa enggak peduli saya. Yang penting saya tahu pemerintah memberikan tanggal merah, artinya pemerintah menghormati dan menghargai tanggal 25 Desember. Dan dunia juga bahwa itulah kelahiran Tuhan Yesus. Oke, peringati, maut itu artinya bulan dewa atau apa. Oh, enggak ngurus saya. Jadi kesaksian, coba ketika saudara memperingati, orang itu matanya dibuka. Saya punya kesaksian seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi pendeta, saudara. Dulu dia seorang dukun. Pertobatannya bagaimana? Dia menikah dengan seorang Kristen. Istrinya berdoa terus. Orang ini perdukunannya udah tingkatnya udah tinggi. Dia bisa langsung ke Jakarta, langsung wut gitu rohnya. Bisa ngambil sesuatu pakai jin. Dan saya kenal kepada beliau. Dia cerita, apa yang menyebabkan dia bertobat? Suara lonceng Natal. Lonceng Natal itu loh saudara. Ting, ting. Dia dengar. Di situ saudara. Tuhan buka hatinya. Dilepaskan hidupnya dan hari ini dia jadi hamba Allah. Kita terlalu muluk-muluk. Banyak orang Kristen terlalu sombong. Muluk-muluk. Ngomongnya muluk-muluk. Tapi yang sangat esensi ini gak diperhatikan. Kalau saudara mau belajar tentang kenaikan, Anda harus memulai dari kelahiran. Katakan amin. Sekali lagi, setiap peristiwa ini perjanjian. Makanya semuanya dipakai oleh Tuhan. Ketika saudara memperingati ini, mata yang buta dibuka. Dengar Bapak Ibu Saudara. Jangan malah Natalan ke hotel. Ngapain saudara? Loh, ibadah kami di hotel, oh puji Tuhan. Ada orang-orang ibadah di hotel baik, tapi Anda ke hotel hanya apa? Karena hotel memperingati juga, tapi bukan memperingati Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia ngambil pestanya aja. Karena mau tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Orang Kristen semua udah mikir ke luar negeri. Saya pikir Tuhan ampuni mereka Tuhan. Setelah kelahiran saudara, ada satu peristiwa yang saudara harus tahu. Yaitu bagaimana Tuhan mengalami yang namanya penderitaannya. Saya tulis di sini. Ya. Jumat Agung. Ini loh saudara. Yang kita peringati yaitu penderitaannya. Ketika Tuhan Yesus bergerak, makanya semua umatku yang mengalami kelahiran dari roh dan berjalan dalam penderitaan. Saudara berbicara Jumat Agung, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan ya menderita. Saya katakan di sini ya. Menderita oleh karena kebenaran. Setiap umatku yang mengalami lahir baru dan dia dalam menjalani hidupnya, dia menderita karena kebenaran. Dan Tuhan katakan apa selain menderita karena kebenaran? Di sini saudara, nyata. Tuhan bilang apa? Pikul salib. Pikul salib ikut aku. Makanya Jumat Agung itu bukan sekedar kita memperingati
Tuhan Yesus mati, betul. Tapi saudara, Tuhan katakan, pikul salibna. Ikut aku. Saudara nanti belajar ya karena waktu ya. Ibrani 12, kalau memungkinkan nanti saya buka. Karena Tuhan tunjukkan melengkapi ayat ini, Ibrani 12 ayat 1 sampai habis, pelajari kata Tuhan. Karena itulah kul jaminan kepastian. Hidup kekal. Sekali lagi yang Roh Kudus teguhkan, jadilah saksi kuna. Di dalam setiap peristiwa-peristiwa ini. Supaya orang di dunia boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan. Penderitaannya Jumat Agung. Kemudian di sini kebangkitannya. Apa ini saudara? Paskah. Peringati. Jangan main-main. Orang dunia nganggap apa saudara? Ya udahlah, peringatan-peringatan. Ya seperti orang selamatan, orang biasa. Beda saudara. Karena ini jaminan kepastian. Ketika saudara memperingati, real nyata bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitannya membangkitkan saudara. Setelah kebangkitannya saudara, lihat di sini pikul salib, penderitaan karena kebenaran. Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dia dicemooh, dia dihina. Itu di Ibrani 12, nanti kita bahas. Akhirnya dia mati. Ya, kalau Jumat Agung langsung kematian dan ini kebangkitannya. Kematian termasuk Jumat Agung. Anda pun harus mengalami kematian. Kematian di dalam daging saudara. Hawa nafsu saudara. Itu saudara harus lakukan. Kebangkitan, kemudian kita memperingati. Di sini. Kenaikan ini sekarang. Kenaikan. Bapak Ibu Saudara, orang yang melewati kelahiran, penderitaan, kematian, kebangkitan, dia pasti rapture naik. Dia pasti ngalami kenaikan. Banyak orang Kristen gagal di sini, saudara. Dia nggak mau pikul salib, dia nggak mau menderita. Hati-hati, saudara. Karena Tuhan ajarkan ke saya, harus lewati semua. Makanya putraku naik ke surga. Mungkin nggak, saudara, sama seperti Tuhan Yesus, Anda naik ke surga? Mungkin. Karena Tuhan berkata melalui surat Paulus, ada orang-orang yang tidak mati. Makanya saya percaya, saya berani memberikan seminar 1 to 5 live karena saya percaya Anda bisa tidak mati. Karena ketika Tuhan Yesus datang, Anda naik. Haleluya. Anda naik, saudara. Dengan sekejap, Anda naik. Itu benar-benar naik, saudara. Dan bagaimana selanjutnya? Bagaimana tubuh Tuhan Yesus yang kelihatan naik, bisa makan, bisa semua, naik tiba-tiba hilang, masuk dimensi, bukan 7 lagi saudara, mungkin dimensi 1000, langsung ditata Allah. Makanya saudara, percayalah, orang yang benar-benar sungguh-sungguh ini memperingati ya, benar, naik dia saudara. Bukan cuman yang sudah mati, kemudian dibangkitkan, oke lah, bangkit pasti. Naik loh saudara. Dan tidak mati. Orang yang naik tidak mati. Elia naik. Elia itu naik loh saudara. Dan peristiwa yang akhir dari segala-galanya, itu ending semuanya, yaitu kedatangannya kali kedua. Kedatangan Tuhan ini peristiwa yang besar. Siapa yang menyambut saudara? Apakah saudara menyambut? Yes, saudara menyambut. Ketika saudara melewati yang namanya lahir dari roh.
Ketika Anda melewati yang namanya pikul salib, ikut aku, sangkal diri, matikan daging, menderita karena kebenaran. Orang kalau udah punya prinsip gini lolos, saudara. Sekali lagi Tuhan katakan ke saya, Roh Kudus, ajar umatku jangan berfoya-foya. Artinya begini, jangan bersenang-senang dulu. Sebab di dunia kamu tidak didesain untuk bersenang-senang. Anda jangan merasakan dengan Tuhan Yesus itu pesta. Kalau bahasanya Tuhan, belum waktunya pesta, nak. Jangan gereja ngadakan pesta. Ini pengertian lo ya. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh makan-makan, bukan. Artinya kita harus tirakat dulu. Sebagai orang Kristen, saudara harus tirakat. Apa artinya tirakat? Bahasa Indonesia apa tirakat itu? Puasa. Berpuasa dulu. Yang memiliki istri seolah-olah tidak punya. Yang punya suami seolah-olah. Yang punya anak seolah-olah tidak punya. Bahkan saudara memiliki semua seolah-olah Anda tidak punya, tidak memiliki. Itu bukan berarti Tuhan tidak suka saudara bahagia, bukan. Di tengah kebahagiaan saudara secara jasmania, karena engkau melihat mungkin anakmu berhasil atau apa, dapat apapun, ingat engkau tetap berpuasa. Ketika Tuhan Yesus ada bersama murid-muridnya, orang Farisi ahli Taurat berkata gini, aku gak pernah lihat muridmu berpuasa. Kata Tuhan Yesus apa? Bagaimana mungkin ketika anak manusia masih bersama mereka, mereka tidak berpuasa. Tapi waktu anak manusia diambil dari dunia, mereka akan berpuasa. Hari ini loh saudara, itu maksudnya. Berpuasa bukan berpuasa makanan saja. Tapi hati saudara hari ini sedang prihatin. Makanya saya senang bagi gereja-gereja yang terus menerus suasana mereka prihatin, mengerang, menjerit. Saudara, kapan Pak pestanya? Di sini loh saudara. Pesta itu di sini. Kita nanti akan pesta. Hari ini kau nggak pesta nggak apa-apa. Makanya nggak usah berkecil hati. Kalau kau miskin, nggak usah berkecil hati. Kalau kau nggak pesta hari ini, Tuhan bilang orang-orang yang pesta-pesta itu mereka akan nangis nanti. Mereka yang tertawa mereka akan berduka nanti. Mengapa Tuhan katakan begitu? Karena mereka itulah yang tidak mau menghargai setiap peristiwa-peristiwa perjanjian Tuhan. Rubah cara pikir saudara. Hari ini orang Kristen udah jangan senang-senang dulu. Sekali lagi bukan berarti saudara tidak boleh merayakan ulang tahun, anniversary perkawinan saudara, bukan. Tapi di tengah itu Anda tahu Anda sedang puasa. Anda sedang crying. Tuhan selamatkan keluargaku. Di tengah Anda pesta anniversary pernikahan saudara, engkau tahu keluargamu banyak yang belum diselamatkan. Mana mungkin saudara, kita tahu keluarga kita belum diselamatkan, kita masih senang-senang. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Maka itu peristiwa kenaikan ini saudara, mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga memberikan jaminan kepastian. Dia bukan sekedar manusia biasa, tapi dia naik ke surga, duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Dia mau menunjukkan bahwa kebenaran yang sejati dia tunjukkan kepada kita semua, supaya saudara mengikuti jejaknya. Orang-orang yang berkata, aku memutuskan hidup mengikut Yesus, orang bilang itu, I decided to follow Jesus. Anda harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Lahir dari roh. Hari ini tirakat saudara, puasa.
menderita. Dan saudara mengalami yang namanya kematian secara daging. Dan saudara akan memperingati kebangkitannya, kenaikannya. Maka itu ketika orang yang sudah menghidupi pola Tuhan ini saudara, saya percaya setiap peringatan ini dia akan peringati dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara memperingati dengan sungguh-sungguh? Seperti saudara memperingati hari ulang tahun saudara. Makanya saudara aneh ya, gereja itu cuma memperingati kalau Natal itu gebiar-gebiar saudara. Padahal hal ini harusnya gebiar semua. Bukan dengan sukacita tapi gaungnya itu benar. Kayak saudara-saudara kita yang di Bali ketika mereka punya hari raya itu, orang itu bisa ngerasakan. Saya berdoa melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara. Membuka mata saudara. Bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Dimulai dari Natal, Jumat Agung, Paskah, kebangkitannya, dan kenaikannya, bahkan kedatangannya, itu ya dan amin. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi saksinya? Mari, hal yang paling sederhana ini aja. Saya tidak punya waktu untuk membahas Ibrani 12. Saudara baca sendiri, renungkan apa yang saya sampaikan. Saudara baca Ibrani 12 ayat 1 sampai habis. Di situ Tuhan bicara kepada saudara. Tuhan mau setiap saudara di sini semua melakukan yang namanya perlombaan iman itu di sini. Dan saya berharap mulai pagi hari ini, saudara dengar, Anda harus sungguh-sungguh. Sekali lagi, kesaksian saudara tentang apa yang dialami Tuhan Yesus akan membuka mata yang buta. Jangan mau diajak pergi oleh saudara-saudaramu yang belum selamat, orang tuamu, siapapun. Ketika engkau sedang memperingati hari Tuhanmu, supaya mereka sadar sebab apa yang kita lakukan benar adanya, yang kita sembah Allah yang hidup. Katakan amin. Saya berdoa supaya setelah COVID ini selesai, saudara berubah. Hari ini saudara mungkin bisa merayakan. Tapi bagaimana setelah COVID selesai? Anda punya kebebasan terbang ke luar negeri. Anda punya kebebasan terbang ke luar negeri kemana saja. Anda punya uang. Yang tidak punya uang mancing, sepedaan lagi. Kenapa Anda nggak sungguh-sungguh sih? Kenapa Anda nggak mau berubah? Sekali lagi peristiwa ini besar. Bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan setiap peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan engkau benar-benar memperingatinya. Bukan main-main. Saya percaya Anda punya jaminan kepastian. Anda akan naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tahu Anda orang milenial, terutama anak-anak muda ini. Coba create sesuatu ya. Nanti ke depan kita create sesuatu setiap peringatan ini ya. Menciptakan sesuatu yang berarti tidak perlu mahal-mahal. Tapi dengan keniatan kita. Saya merindu NCCI juga dan jemaat yang saya gembalakan. Mari kita peringati. Natal itu tidak perlu kok, pesta-pesta juga nggak perlu. Tapi gimana kita meresponi dengan sungguh-sungguh Natal itu. Dengan cara apa saudara? Mari kita peringati bersama-sama. Tinggalkan semuanya. Jangan ganggu kami tanggal 25 Desember. Dan juga peringatan yang lain. Coba mikirkan, create sesuatu. Entah musiknya, entah apa. Dress code apapun yang penting kita sungguh-sungguh
Ajak anak-anak, kalau misalkan ini sudah dibuka oleh pemerintah, kita boleh datang. Ayo cepat datang, kita peringati benar-benar. Kalau perlu tetangga kanan kiri juga bisa tahu. Saudara yang ada di kampung, ngeringati gimana? Mungkin saudara bisa kirim-kirim apam atau apapun. Peringati. Saya percaya seperti teman saya saudara, hanya dengar suara lonceng saudara. Lonceng Natal, lagu Malam Kudus. Itu kan bunyi, ada bunyinya. Ada bunyi loncengnya enggak Ruth? Coba, ada bunyi lonceng. Lonceng ini loh saudara. Itu dia tobat. Padahal dia seorang dukun. Nih, hanya lonceng ini, kelasin. Coba yang ting-ting. Kan ada lagu Malam Kudus, sunyi. Ting. Malam itu dia dulu. Ting. Dia akan bertobat. Sudah mengerti? Setiap peringatan bukan bicara pakaian bagus. Pakaian bagus itu maksudnya supaya orang lain ngelihat saudara. Itu esensinya. Jadi boleh pakaian bagus. Makanya orang-orang kalau ke gereja, saudara, perhatikan orang-orang yang ibadah ke gereja. Pakaiannya beda. Yang sopan maksud saya, jangan pakaian mini-mini. Orang ngelihat itu ada aura yang keluar. Ada saksi hidup. Makanya kenapa semua nggak tertarik. Tuhan Yesus naik ke surga. Saya ngomong sama pembantu saya tadi pagi, dia tanya begini, "Loh Pak, jadwalnya beda ya? Biasanya kan jam 5 Bapak pergi." Ini hari besar apa toh Pak? Ini kenaikan Isa Al-Masih. Oh, aduh, kenaikan anak manusia naik ke surga itu cuman, oh gitu. Ya Tuhan, what's wrong? Apa yang salah? Aduh saudara, ampuni Tuhan. Tuhan berkati saudara semua.